Tahuli an uqaddimah nafsi ismi Muhammad Nur Muallimin Rasyidin. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di program studi pendidikan agama Islam. Bersama kami, PAI Unggul. Dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya, mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan nikmat Dia sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah di dunia wal akhirat. Jadi kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul peranan dan fungsi kurikulum. Adapun pemateri pertama yaitu saya pribadi dengan judul pengertian kurikulum. Adapun pengertian kurikulum dalam undang-undang dan secara etimologi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir atau kurer yang merupakan istilah bagi tempat berpacu dan berlari dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute pacuan dan harus dilalui oleh para kompetitor. Adapun pengertian secara sempit dan luas. Secara sempit, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menentukan penyelenggaraan pendidikan. Kualitas proses pendidikan antara lain ditentukan oleh kurikulum dan efektivitas pelaksanaannya. Kurikulum itu harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, perkembangan ilmu dan teknologi, serta kemajuan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan lembaga pendidikan itu. Adapun kesimpulan dari pengertian yang tadi saya jelaskan, bahwa kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dan kegiatan mendidik siswa. Adapun pengertian menurut para ahli yang pertama itu Saylor dan Alexander yang mengemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu Dole mengemukakan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang dirancang dan disediakan sekolah untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang ketiga yaitu Tanner dan Turner
mengemukakan bahwa kurikulum adalah semua pembelajaran yang direncanakan dan pengalaman yang disediakan sekolah untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Jadi itulah tadi para materi dari saya. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri kedua. Baik, adapun pemateri kedua yaitu saudari Nurul Aulia, kepadanya saya persilakan dengan hormat. Kurikulum sebagai komponen pendidikan setidaknya memuat 3 peranan. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan ini lebih menekankan bahwa kurikulum menjadi sarana untuk mentransmisikan dan menafsirkan nilai-nilai budaya kepada peserta didik. Yang kedua, peranan kreatif. Peranan kreatif ini lebih menekankan bahwa kurikulum dapat mengembangkan sesuatu yang terkini sesuai dengan perkembangan untuk saat ini maupun di masa depan. Dan yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh perubahan dalam nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam transmisi nilai-nilai budaya perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang ada. Pewarisan nilai-nilai budaya ini mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang juga kian berkembang sedang terjadi. Ketiga peranan tersebut harus berjalan berdampingan dan harmonis untuk dapat mempertahankan perannya dalam menjawab berbagai tuntutan-tuntutan. Selain itu, agar tidak terjadi ketimpangan antara peran yang menyebabkan peran tersebut kurang berfungsi secara optimal dalam menjelaskan peranan-peranan tersebut, maka diperlukan kerjasama oleh berbagai pihak dalam pendidikan, seperti peserta didik, pendidik, kepala sekolah, orang tua, bahkan masyarakat. Baik, itu tadi penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari saudari Nurul Aulia, kepadanya saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya ada pemateri terakhir yaitu saudari Nurul Qalbi, kepadanya saya persilakan dengan hormat. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi terkait fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai alat pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fungsi, yaitu pertama, fungsi kurikulum sebagai proses kognitif. Sebagai proses kognitif, kurikulum dipandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, yaitu pengembangan kemampuan berpikir untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan yang akan dihadapi. Yang kedua, kurikulum sebagai proses aktualisasi diri. Kurikulum sebagai proses aktualisasi diri anak merupakan alat untuk memfasilitasi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya, sehingga setiap anak bisa mengenal terhadap dirinya sendiri dan tumbuh serta berkembang sebagai dirinya sendiri. Yang ketiga, kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial. Kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial dipandang sebagai alat untuk membekali anak dengan kemampuan agar menjadi anggota masyarakat yang tidak saja menerima atau menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sudah ada, tetapi juga secara inovatif dan kreatif mereka mampu mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih produktif dan berkualitas. Yang terakhir, fungsi kurikulum sebagai program akademik. Sebagai program akademik, kurikulum dipandang sebagai alat dan tempat belajar, di mana dari kegiatan belajar yang diprogram kurikulum, anak dapat memperoleh pengetahuan yang diharapkan dapat membekali kemampuan untuk bisa hidup dalam zaman yang dilaluinya. Selain fungsi-fungsi tersebut, Alexander Inglis dalam bukunya Principles of Secondary Education tahun 1918 mengatakan bahwa kurikulum berfungsi sebagai fungsi penyesuaian, fungsi pengintegrasian, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pembawa materi dari saudari Nurul Qalbi, kepadanya saya ucapkan banyak terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.